Teman-teman balik lagi bareng aku Amel. Nah, dan juga tentunya aku tidak sendirian ya bersama narasumber kita. Nah, kali ini kita akan membahas tentang berita-berita terbaru dari Juventus ya. Nah, tapi beritanya masih tentang Mercato ya. Nah, teman-teman jangan bosan nih ya. Jangan bosan-bosan karena selalu ada nama baru nih. Apalagi Juve ini butuh striker nih setelah melihat Vlaho benar-benar kesulitan di musim ini. Jadi buat teman-teman nih yang ternyata adalah Juventini ya, jangan sampai kalian nge-skip video ini karena pastinya kita beritanya fresh banget nih, fresh from the oven ya, terupdate. Nah, tadi belum sempet sapa-sapa teman-teman kita ya, narasumbernya. Boleh deh Mas Bustan dan Mas Jeki, boleh disapa dulu teman-teman Juventini kita. Silakan Mas Jeki. Halo teman-teman Suara Juventini ya. Tadi seperti apa yang kata Amel bilang, jangan skip video ini kalau lu sebagai seorang Juventini ya. Gue dari Jakarta Timur, kita gas Mel. Oke, terima kasih Mas Jeki. Nah, boleh silakan Mas Bustan. Ya, halo halo semua. Bustan di sini, Juventini dari Jakarta Timur. Oke, terima kasih Mas Bustan. Nah, kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan ini ya. Takutnya teman-teman yang nonton juga udah nggak sabar. Nah, kalau kita lihat dari berita Total Sport ya, Juventus ini berencana untuk menjual Savona ya. Banggula ya, lalu ada Douglas Luiz, Cambiaso, dan juga Dusan Vlahovic. Ya, untuk pendanaan Mercato di musim depan. Nah, kalau kita lihat jika Juve lulus UCL dan juga Briantoli, ini kemungkinan setelah mereka terjual nih akan gerak nih untuk Tonali dan juga Maxim de Cooper ya. Nah, bagaimana nih Narsum melihat rencana jual dari nama-nama yang disebutkan? Apakah seharusnya ada nama yang seharusnya dikip aja nih untuk Juventus? Kayaknya jangan dijual dulu deh, mending dibertahanin aja dulu buat kita. Boleh deh, silakan Mas Jeki duluan. Ya, jadi kalau pertanyaannya siapa yang harus di-keep dari 5 nama misalkan, 5 nama ini yang mau di apa masuk dalam pemberitaan untuk dijual, tentu Cambiaso sebenarnya pengennya. Kedua sebenarnya lebih ke Banggula ya dibanding Savona. Kenapa Cambiaso? Ya jelas ya, Cambiaso main yang sangat skill, talented banget. Dia bisa main inverted, jadi dia dari sayap masuk ke tengah, dia bisa lakukan shooting, bisa lakukan one two, dia bisa lakukan umpan terobosan. Jadi banyak yang ditawarkan dari Cambiaso. Tetapi paling sulit untuk mempertahankan Cambiaso. Kenapa? Karena Cambiaso adalah pemain yang bernilai sangat tinggi. Ini sangat membantu sekali nanti dalam Juventus untuk mendapatkan dana untuk mendapatkan Tonali yang nilainya juga fantastis. Jadi gua pikir pengennya mengkeep Cambiaso, tapi sulitnya yang paling sulit dipertahankan Cambiaso. Tapi kalau untuk Vlahovic ya udah go ahead lah, jual aja. Savona nggak masalah, dijual aja. Terus Douglas Luiz ya nggak masalah, jual aja. Kalau Banggula, kenapa Banggula kalau pengen keep? Karena Banggula gue pikir ya ini kan masih muda ya. Winger winger itu menurut gua salah satu talented yang paling gampang dijual, tetapi sayang kalau jualnya dia belum terpoles dengan baik. Karena winger ini paling cepat laku nih biasanya, paling cepat laku, paling cepat naik harganya. Jadi gue pengen dia di keep dulu, dipoles dulu, Bangula jadi lebih baik lagi semusim 2 musim, baru kalau memang bisa dijual nggak masalah. Karena Bangula ada potensi sih untuk dipoles lebih baik. Kalau Savona, gue nggak melihat bahwa ada penawaran lebih ya. Paling Savona itu memang crossingnya cakep sih. Cuman di luar itu gue nggak melihat ada hal yang lebih gitu dari seorang Savona. Tapi kalau sisanya ya sudahlah, dijual aja nggak masalah. Ya gue pengennya keepnya sih Cambiaso ya, tapi ya itu pemain yang paling sulit di keep mungkin di musim depan karena dia sangat ekonomis ya buat Juventus untuk dicairkan menjadi duit. Oke, terima kasih Mas Jeki. Berarti kalau dari Mas Jeki ada dua ya, Embagula sama Cambiaso. Tapi emang kalau mempertahankan pemain mahal agak susah ya. Dan itu kalau dijual emang sangat menguntungkan ya. Kita Iya bisa dapat betul. yang nama yang kita mau. Nah, Hmm. gimana nih kalau Mas Bustan? Apakah sama kayak Mas Jeki atau mungkin ada pendapat lain nih? Silakan Mas Bustan. Ya, memang kalau ngomongin Mercato di bulan-bulan segini kan belum terlalu ini ya, masih 50-50 sebetulnya ya. Masih belum terlalu reliable lah. Tapi memang kalau lo ngomongin nama-nama ini sih
masuk akal sebetulnya dari nama-nama ini untuk dijual Juve musim depan itu. Tapi memang kita perlu melihat lagi kira-kira pelatihnya Juve musim depan itu siapa. Dengan ada pelatih tetapnya musim depan, ini kita bisa nentuin siapa-siapa aja yang perlu dijual. Eh, Mungkin kalau tadi dibilang Savona atau Bangula ya, Bangula itu sebetulnya lumayan bagus ya untuk hitungan winger. Tapi kalau misalnya pelatihnya musim depan nggak pakai winger agak susah juga ya. Kayak yang sekarang Tudor nggak pakai winger itu ya nggak kepake jadinya Bangula. Dan opsi untuk menjual itu ya lebih realistis sebetulnya. Walaupun kalau saya sendiri sih ya agak setuju juga sih mungkin bisa di keep dulu gitu untuk Bangula. Tapi ya tergantung pelatihnya lagi ya musim depan siapa. Untuk Savona mungkin eh, bagus dipinjamin dulu kali ya, karena usianya juga masih lumayan muda gitu, masih bisa mencari pengalaman juga di tim-tim lain gitu untuk cari jam terbang dulu si Savona ini sebelum balik lagi ke Juve. Untuk nama-nama yang lain, Douglas Luiz, Cambiaso, Vlahovic. Douglas Luiz masih banyak peminat di Liga Inggris sepertinya dan dengan harganya yang masih lumayan tinggi ya kemungkinan masih akan di ini ya akan dijual juga gitu untuk musim depan. Dan kalau melihat juga performanya kemungkinan akan dilepas sih. Vlahovic hampir pasti sih bisa dibilang hampir pasti akan dilepas karena gajinya juga lumayan tinggi untuk ukuran pemain yang sebetulnya kontribusinya juga nggak terlalu bagus. Dan untuk Cambiaso sebetulnya ini ya sejak rumor di Desember kemarin yang diincar Manchester City dia juga kurang ini ya masih belum kembali ke permainan terbaiknya sampai sekarang gitu selain diganggu oleh cedera dia juga kayaknya pikirannya udah kemana-mana gitu nggak terlalu fokus lagi untuk Juve-nya sayang sih tapi kalau pelatih musim depan bisa balikin ininya ya sebetulnya bagus juga gitu. Tapi seperti yang dibilang Bang Jeki tadi bahwa dengan harganya yang tinggi agak susah juga sih Cambiaso karena kan ini Juve kayaknya perlu menambal beberapa pemain lagi ya dan salah satu yang paling bisa untuk dikorbankan ya Cambiaso gitu karena kalau kita ngarepin pemain lain untuk harga tinggi Vlahovic agaknya susah gitu dan Douglas Luiz juga ya paling orang-orang itu minjem dulu gitu minjem terus opsi obligasi beli paling seperti itu agak susah jadi Cambiaso yang paling bisa dijual harga mahal itu sih. Oke, terima kasih Mas Bustan. Jadi kalau untuk pendapatnya sama, kurang lebih sama ya untuk Cambiaso. Dia kalau mau nggak mau mungkin bisa direlakan untuk itu tadi ya, karena harga jualnya yang tinggi ya. Dan Iya. kalau dari Mas Bustan berarti ngelihat dulu nih pelatih musim depannya siapa gitu ya. Iya, Jadi dia butuh pemain posisi apa dan juga yang seperti apa. Oke. Nah, kalau kita lihat nih dari Randal Kolomuani ya, dia tidak terasa kan sudah mencetak 6 gol nih, padahal baru bergabung di tengah musim, di mana itu merupakan sebuah pencapaian yang sangat bagus ya kan. Tetapi sikap Juve nih, kalau kita lihat malah maju mundur nih ya, membahas masa depan Kolomuani. Nah, berita terakhir kan akan diadakan pembicaraan nih setelah akhir musim. Nah, kita ada dua pertanyaan. Kita ke pertanyaan pertama dulu nih. Apakah Kolomwani ini layak nih untuk dipertahankan terus bersama Juventus ya, baik skema lawan kembali gitu ya, atau diperpanenkan? Nah, gitu. Boleh silakan Mas Bustan. Jadi kira-kira menurut Mas Bustan gimana? Kolomwani ini layak gak dipertahankan di Juventus? Silakan Mas Bustan. ya balik lagi ke pilihan pelatihnya siapa ya untuk musim depan gitu. Itu apakah dia butuh dengan Colomona atau tidak gitu dan mungkin faktor keduanya harganya juga karena ini kan kalau kita lihat dari berita jurnalis ya harganya itu tergantung performanya ini apa namanya berita kalau Juve tertarik untuk mempermanenkan itu tergantung dari golnya si Kolomuani gitu kalau dia nyetak gol beritanya itu Juve mau permanenin gitu kemarin pas banyak nggak nyetak gol berapa pertandingan nggak nyetak gol itu beritanya Juve nggak berminat untuk
memperpanjang gitu untuk mempermanenkan si Kolomwani gitu. Jadi berubah-berubah juga berita dari jurnalis ini gitu. Jadi itu sih tergantung dari pelatih musim depan dan harga berapa gitu yang akan dipasang oleh PSG sebagai klub pemiliknya itu sih. Oke, terima kasih Mas Bustan. Jadi balik lagi ke pelatih dan juga harganya nih ya. Kalau memang cocok ya kenapa enggak gitu ya untuk dipertahankan. Baik, gimana nih pendapat Mas Jeki? Apakah ada pendapat berbeda atau bagaimana Mas? Silahkan Mas Jeki. Oke, kalau gua pertama ya tentu pertahanin. Cuman yang paling penting gua ngelihatnya adalah karakter dari Kolomani bermain, cara bermain Kolomani ya. Cara bermain Kolomani pertama dia kuat megang bola dan dia mampu melewati lawan satu atau dua pemain yang walaupun itu nggak semuanya sukses, tapi dia mampu gitu melewatin satu pemain atau dua pemain dan dia selalu bisa berusaha untuk shoot di dalam area kotak penalti. Ini kita udah dapat karakter yang begini nih. Kita udah dapat karakter yang begini. Jadi kalau misalkan Juventus mau cari satu striker lagi, kalau nantinya Vlahovic dijual, kita akhirnya punya opsi untuk ngelis striker yang mungkin duel udaranya lebih baik, mungkin lebih apa namanya kesempatan untuk insting predatornya kayak Inzaghi atau kayak hari ini mungkin yang sifatnya striker-striker tinggi kayak Marcus Thuram. Jadi lebih lebih modelnya ini si Kolomani ini karakternya udah bisa menguasai bola, dan tinggal kita cari karakter yang lain lagi gitu loh. Karena karakternya kalau misalkan cari-cari Osimhen, Osimhen ini mungkin agak lebih baiknya dari Kolomani, tapi karakternya hampir mirip-mirip, kuat pegang bola. Nah, sedangkan kalau misalkan kita udah ada Kolomani, kita cari striker lagi, kita nggak perlu banget cari striker yang kuat pegang bola lagi. Kita hanya cukup perlu striker yang insting golnya mungkin lebih baik dari Kolomani yang megang bolanya mungkin sangat jarang, tapi sekali dapat bola bisa golin, bisa bisa apa namanya merespon bola dengan baik, entah umpan silang, entah umpan terobosan. Jadi itu maksud gua, kita udah punya satu karakter yang kuat megang bola, tinggal cari satu karakter yang tanpa bola pun dia sangat predator. Ya kayak Inzaghi lah, kan dia jarang megang bola, tapi sekali dikasih bola dia benar-benar bisa golin. Jadi menurut gua ini udah bagus. Jadi Juventus skemanya musim depan ya tolonglah diperpanjang lagi nih kalau Mani. Tinggal kita cari striker lagi. Ya mungkin model-model kayak Sesko cukup atau model-model kayak apa Gue Keres ya. Mantep banget kalau Gue Keres. Tapi model-model kayak Sesko menurut gua dia kan nggak terlalu banyak megang bola. Dengan kalau Mani megang bola kita lengkap sebenarnya strikernya sih kalau menurut gua. Jadi sebenarnya ini mempermudah Juve di musim depan kalau Kolomani diperpanjang ya. Iya benar diperpanjang. Justru kalau Kolomani tidak diperpanjang, Juve harus cari striker yang kuat megang bola. Terus cari lagi striker yang pelapisnya. Ya, jadi banyak dong PR. Jadi mendingan lu udah pertahanan Kolomani, lu cari striker yang berbeda dengan Kolomani, akhirnya jadi lebih lengkap gitu. Oke, jadi kalau dari Mas Jeki nih harusnya dipertahanin gitu ya. Tinggal cari striker yang berarti yang kira-kira cocok nih ya, yang bisa berduel ya dengan Kolomwani. Oke, nah kalau misalnya seperti yang kita tahu kan ya sejauh ini kan Kolomwani ini akan bermain sebagai starter selama Vlahovic cedera. Nah, tadi ngomongin tentang apa namanya partner-partner nih, siapakah kira-kira nih yang duet yang cocok nih buat Kolomuani untuk data Gendor sampai akhir musim ini. Nah, kira-kira siapa nih? Boleh, Mas Jeki dulu deh. Kayaknya Oke, pendapat nih udah ada pendapat yang pengen diutarain. Silakan Mas. oke. Kolomani ini gue senang waktu kemarin lawan Parma, kayaknya itu cocok ya, kayaknya main dengan si siapa Chico Conceição ya. Itu ya memang Chico Conceição nggak bisa main di bawah striker. Gue berharap formasinya berubah menjadi 4-3-3, walaupun itu nggak tahu apakah bisa terjadi di era Tudor atau tidak. Tapi kalau seandainya ada pelatih yang menggunakan 4-3-3, kalau Mane ini akan lebih superb ya, akan lebih lebih tereksplor kemampuannya. Dia mungkin gue rasa tinggal sama Chico sama Yildiz. Gue seneng banget tuh Chico, Yildiz sama Kolomani bertiga seperti itu, dan Nico Gonzalez ya di wingnya ya 4-3-3. Jadi gue pikir lebih kepada Chico ya, cuman sayangnya memang Chico ini tidak bisa bermain di bawahnya striker, jadi dia harus jajar ya, ya namanya juga keinginan ya. Jadi menurut gue sih
Itu aja sih gue pengennya. Kalau Mani, ada Chico Gonzalez, ada Yildiz. Ini mantep banget gitu loh. Atau 3-4-3 lah. Nah ini juga oke. 3-4-3 kan si Tudor kan formasinya maunya 3 back. Ya udah 3-4-3 lah. Jadi tetap Nico Gonzaleznya ada, Weston nggak usah lagi. Nico Gonzaleznya tetap ada di kanan. Gitu. Gitu sih Mel. Jadi gue pengen itu ada Chico, ada Yildiz sama Kolomani. Ini gila banget sih kalau ini bertiga main bareng sama-sama kuat pegang bola, daya gedornya gila sih sebenarnya menurut gue sih Mel. Oke, terima kasih Mas Jeki. Berarti bisa dibilang kalau dari Mas Jeki ada trio ya tadi ya. Kalau mau Chico Adi, Gonzalez, Nico Gonzalez sama tadi siapa Chico lagi? Chico Gonzalez, Chico Francis Conceição. Oke, Chico. Nah, pokoknya tiga itu ya yang cocok. Oke, kalau dari Mas Bustan gimana nih? Apakah ada trio lain juga atau gimana Mas? Silakan Mas. Kalau ngelihat Tudor ya, paling balik lagi gitu 3-4-2-1 formasinya. Dan dua di belakang striker itu untuk menopang Kolomuani. Kalau dilihat kemarin ya kayaknya selain Yildiz ya, Yildiz pasti eh, udah dapat tempat ini ya, tempat utama di posisi di belakang striker itu. Yang satunya lagi kalau ngelihat performa sebelum-sebelumnya itu kayaknya Koop Meiners deh. Karena Koop Meiners itu kan sebelum cedera dia lumayan on fire juga ya. Kemarin permainannya lumayan bagus dan kayaknya masih layak untuk diberi kesempatan nanti pertandingan selanjutnya. Apalagi kalau nggak salah dia udah sembuh pertandingan berikutnya dan kebetulan juga Yildiz lagi nggak bisa main juga ya kemungkinan besar sih dia akan main lagi si Koop Meiners itu. Itu sih Koop Meiners Yildiz sebetulnya yang paling ideal. Oke, terima kasih Mas Bustan. Jadi kalau misalnya berarti ada pendapat yang sama ya, kalau Yildiz itu emang cocok sama kalau Muani. Nah, teman-teman yang lagi nonton nih, teman-teman Juventi ini boleh nih di komen siapa yang kira-kira cocok nih jadi partner kalau Muani. Oke, nah kita lanjut ya. Dari berita Mercato yang dikabarkan oleh Tuttosport ya, Liam Delap dari Ipswich Town ini menjadi opsi berbiaya murah nih untuk didatangkan di Mercato musim nanti. Nah, gimana nih Mas? Bustan dan juga Mas Jeki melihat rencana transfer dari Liam Delap nih yang berkeluarga negaraan Inggris. Kira-kira apakah mungkin bisa sekiranya cocok untuk bergabung dengan Juventus atau bagaimana? Silakan Mas Jeki dulu deh. Oke, Liam Delap ini menjadi nama muncul ya karena memang karena dia seorang striker yang golin. Dia golnya udah 12 gol di Liga Inggris. Walaupun klubnya degradasi, dengan dia menghasilkan 12 gol di Liga Inggris, itu sebuah harus ya aplaus ya untuk apresiasi. Kita juga harus apresiasi karena Liga Inggris kan mereka mengklaim liga terbaik di dunia. Jadi ketika ada pemain di situ yang bisa golin sudah di atas 10 gol bahkan 20 gol ya itu harus ada apresiasi memang. Ya wajar menjadi incaran Juventus karena hasil prestasi yang 12 gol itu dia di Ipswich Town ya kan. Cuman masalahnya ini kan profil yang sangat low sekali ya. Dia main di level degradasi. Apakah mentalnya itu nanti bisa mengikuti Juventus yang dalam tekanan harus menang terus karena dia terbiasa kalah? Nah, itu yang harus dikejar. Apapun mentalitasnya bisa sampai ke sana, selain memang harganya murah. Mungkin menurut gua ini bisa terjadi kalau Juventus tidak lolos Liga Champions. Mungkin profil-profil striker seperti ini yang nanti akan dibutuhkan sama sama Juventus untuk menjaga keuangannya untuk bisa stabil lah. Karena kalau dia mau cari lagi yang striker profilnya high pasti mahal. Sedangkan Juntoli kalau masih Juntoli dia naksir banget sama Tonali. Jadi ini adalah profil yang sangat cocok kalau Juventus nggak lolos UCL ya. Tapi kalau dari sisi kualitasnya Liam Delap sendiri, Liam Delap ini tidak banyak menawarkan sesuatu yang komplit dalam karakteristik atributnya. Dia malah justru dengan tinggi besar seperti ini, dia malah berani melewati pemain ya, melewati satu dua pemain. Jadi gue pikir ini gede tapi berani ngelewatin lawan. Ya lumayan juga. Tapi untuk hal-hal yang lain, masalah passing dia jelek banget kalau lihat statistiknya. Jadi ini buat ngelink up terus untuk bisa bisa mundur untuk memberikan umpan terobosan untuk membaca permainan ini pasti nggak bisa seorang Lion Delap hanya seorang bomber aja yang mau ngelewatin lawan terus ngegolin selain itu nggak ada yang ditawarkan oleh Lion Delap jadi
Ya, ini adalah opsi ketika Juventus tidak berhasil lolos Liga Champions. Mungkin opsi ke sini ya memungkinkan sih. Tapi ini belum levelnya Juve sebenarnya strikernya sih. Gitu, Mel. Oke, terima kasih Mas Jeki. Jadi kalau misalnya Juventus ternyata kalah nih nanti Liga Champions, ini mungkin jadi opsi terbaik ya. Tapi kalau misalnya kita menang nih, kalau bisa yang lain gitu ya. Iya dong, iya. Kalau bisa Sayang yang kalau misalkan kita akhirnya lolos Liga Champions, kita ada di peringkat 1 sama 4. Masa strikernya striker ya mau degradasi dari Liga Inggris. Ya Oke, walaupun cadangan tapi ya tetap aja ya kita kan butuh kedalaman squad yang oke lah. ya betul. Oke, terima kasih Mas Jeki. Nah, gimana nih kalau dari Mas Bustan nih? Apakah pendapatnya ada yang berbeda atau mungkin setuju dengan pendapat Mas Jeki? Silahkan Mas Bustan. Ini tipikal striker-strikernya Conte nggak sih? Yang kayak gini. Ya tinggi-tinggi gede gitu. Tinggi-tinggi Cuman gede gitu passingnya kayak jelek Gustan. kayak Lukaku gitu. Dia bisa nge-link up bukannya ya lumayan. Tapi nggak tahu sih. Eh, Jangan-jangan dia bisa jadi alternatifnya ini kalau misalnya Conte ya. Kalau enggak ya udah. Tapi kalau dibilang dilihat dari profilnya dan harganya ya mungkin sekelas pelapis sih. Karena kan kemungkinan Juve untuk striker utama ya pasti ngeluarin banyak duit juga gitu dan agak sulit juga kalau dia mau ngeluarin duit banyak lagi untuk striker kedua karena kan banyak kebutuhan juga di tempat yang lain gitu. Misal dia mau permanenin Kolo Muani kan lumayan juga harganya. Eh, Mungkin bisa 50-an juta gitu. Jadi untuk striker kedua ya mungkin nama-nama kayak gini striker kayak Liam Delap atau mungkin Lorenzo Luca gitu yang bisa dipertimbangin. Jadi untuk opsi-opsi striker cadangan, apalagi dia masih muda juga ya, jadi masih lumayan bisa berkembang gitu. Tapi ya kita lihatlah ke depannya seperti apa. Tapi dia ini sih maksudnya untuk profil-profil striker cadangan ya bisa lah, bisa sih. Walaupun harganya lumayan juga, nggak bisa dibilang terlalu murah juga itu. Oke, terima kasih Mas Busta. Jadi kalau misalnya kita mau mempertahankan pemain tadi ya, kalau striker kita udah pertahankan kalau Muani untuk pemain-pemain yang harganya di bawah gitu ya, bisa dibilang di bawah itu mungkin jadi opsi yang cocok gitu ya. Balik lagi kita lihat keuangan ya, berarti kita harus Hmm. nunggu dulu nih kita menang atau enggak biar keuangannya juga membaik atau gimana, biar kita tahu siapa yang sekiranya emang bisa nih kita buat transfer musim depan. Oke teman-teman, tadi pembahasan kita ya mengenai berita-berita terbaru tentang Juventus ya, yang fokusnya di Mercato. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya pendapat berbeda nih dari narasumber kita, atau pendapat lainnya, boleh banget di komen aja di kolom komentar, biar kalian juga mungkin bisa sambil diskusi ya satu sama lain. Nah, kalau gitu aku Amel dan juga Mas Jeki dan Mas Bustan pamit undur diri teman-teman. Jangan lupa buat like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Kita tutup dengan Vino la Fine. Forza Semoga Juve. Oh ya Juve. Juve. Terima kasih semuanya.